sayang selalu kita dikerjain dalam tanda kutip setiap di AFF ini yang membuat mengundang para netizen untuk bisa mengajak, ya udah mundur aja, keluar aja kita dari AFF. Bahwa ketika kita banyak dirugikan selalu dan selalu, ya masih ingat mungkin teman-teman semua ketika di Piala AFF U19 di negeri kita sendiri, ketika kita menjadi tuan rumah, kita tuh dikerjain habis, ya. Masih ingat juga dengan bagaimana hasil draw 1-1 di antara Thailand dan Vietnam yang membuat kita yang lagi bagus-bagusnya setelah menggebuk habis Myanmar dan kita unggul dalam selisih gol, tapi kita akhirnya kalah dalam head to head dalam aturan yang ada di AFF, sehingga ya permainannya dianggap ini sabun yang membuat dua tim ini melenggang ke babak selanjutnya dan kita gagal padahal kita lagi tampil gacor saat itu. Dan banyak kali kemarin juga kita lihat di Thailand kita banyak dirugikan, ya apalagi di babak final. Itu dia yang membuat banyak yang agak greget dengan kepemimpinan wasit ini, ya. Daripada begini-begini terus, ya, dan mereka pasti akan menjerit, pasti akan sakit perut mereka, ya, para petinggi-petinggi di AFF ini. Ketika kita keluar, wah, itu saya bilang tadi, kita itu tidak rugi, mereka yang rugi kehilangan Indonesia. Media Vietnam terkejut kemungkinan timnas Indonesia absen di Piala AFF dan berharap timnas Indonesia tak sampai melakukan hal itu. Ya, media Vietnam Sohadat VN menyoroti kemungkinan timnas Indonesia yang akan absen di Piala AFF selanjutnya. Ya, sorotan itu muncul berdasarkan ucapan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji yang akan mengevaluasi ulang keikutsertaan timnas Indonesia di turnamen-turnamen AFF ke depan, efek buruknya kinerja wasit di final Piala AFF U23 2023. Sayangnya, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan Hiroki Kasahara beberapa kali membuat keputusan yang dinilai merugikan timnas Indonesia. Selain ada Beckham Putra yang dijatuhkan di kotak terlarang tapi tidak digubris oleh wasit, ada juga momen ketika pemain Vietnam U23 Nguyen Hoang Du menyikut kepala belakang Haikal Al-Hafiz. Namun dua momen tadi tidak menjadi perhatian wasit. Keputusan-keputusan ini yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor timnas Indonesia U23 gagal jadi juara Piala AFF U23. Komentar Sumarji tadi yang kemudian menjadi sorotan Soha. Mereka menyebut Sumarji benar-benar kecewa dengan pengadil pertandingan plus permainan kasar yang ditunjukkan timnas Vietnam U23. Tak puas dengan back timnas Vietnam U23, Ketua Badan Timnas Nasional Indonesia pun mengancam mundur dari turnamen AFF. Kubu Indonesia sangat kecewa dengan permasalahan tersebut. Mereka menyerukan hukuman untuk Hong Puk dan Sumarji mengancam Indonesia akan mundur dari AFF. Dalam artikelnya, media Vietnam tersebut juga menyebutkan jika timnas Indonesia seharusnya tak buru-buru membuat keputusan. Kami sangat prihatin dengan keputusan yang akan diambil timnas Indonesia, tulis Sohadat VN. Namun tak ada waktu bagi timnas Indonesia U23 untuk bersedih, sebab pada 9-12 September nanti, timnas Indonesia U23 akan menjadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berisikan Taiwan U23 dan Turkmenistan U23. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong tak ingin kejadian Piala AFF U23 2023 terulang kembali jelang dirinya mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ia menegaskan akan meracik tim sebaik mungkin agar Garuda Muda bisa lolos dari babak kualifikasi tersebut. Tentunya Sinteyong diuntungkan karena tak akan menemukan kendala seperti Piala AFF di mana ia kesulitan memanggil pemain karena banyak klub yang menahan. Pada kualifikasi di Piala Asia U23 2024, pria yang juga akrab disapa dengan STY ini berhak memanggil pemain keinginannya karena ajang tersebut memang berada di kalender FIFA. Selain itu, Sinteyong mengatakan timnas Indonesia U23 sudah dihuni oleh wajah-wajah baru Piala AFF U23 dan berhasil meraih runner-up, sebab ada pemain yang harus absen dan mencari pemain lainnya. Tercatat ada 5 pemain baru untuk tim itu, yakni Rifki Dwi Septiawan Abdul Rahman, Salim Tuharea, Muhammad Ragil, dan Esal Syahrul. Pelatih itu pun cukup puas dengan kinerja para pemain tersebut. Lewat turnamen ini, saya bisa melihat ada pemain-pemain baru dan bisa menambah skuad Garuda, kata Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan membuka kemungkinan akan mendatangkan wajah-wajah baru untuk timnas Indonesia U23. Namun dia melihat lebih dahulu kebutuhan timnya. Jadi saya berharap ada pemain-pemain baru yang berada di turnamen berikutnya, ucap Sinteyong.
Menurut pelatih asal Korea Selatan itu tidak seharusnya AFF menggelar turnamen U23. Piala AFF U23 2023 tidak membuat para pemain berkembang. Para pemain lebih baik bermain bersama klub di kompetisi karena level U23 hampir sama dengan senior. Sumarji pun akhirnya sadar bahwa tak semua turnamen di luar agenda FIFA harus diikuti oleh timnas Indonesia. PSSI akan memilih-milih dahulu turnamen apa yang harus diikuti atau tidak. Kami akan mengevaluasi berkaitan dengan event-event yang memang layak untuk bisa diikuti secara keseluruhan atau bagaimana. Atau juga kami mengikuti event-event yang memang perlu memainkan pemain-pemain pelapis, kata Sumarji. Sumarji juga mengatakan masih ada peluang bagi timnas Indonesia mengikuti seluruh turnamen yang dibuat oleh AFF. Namun jika itu merugikan timnas Indonesia, maka tim kedua yang akan turun. Sehingga kami punya tim A dan juga tim B. Jangan sampai seperti kemarin ini dan ini akan kami evaluasi bersama, kata Sumarji. Sementara rencana untuk membuat tim A dan tim B ini sudah diketahui oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kedepan PSSI akan memilih turnamen mana yang akan diperkuat tim A atau tim B. Pak Erick Thohir juga sudah menyampaikan ini kepada kami agar bisa mempersiapkan tim A dan tim B untuk menghadapi turnamen yang benar-benar sesuai dengan agenda FIFA atau tidak. Pak Erick Thohir juga sudah menyampaikan ini kepada kami agar bisa mempersiapkan tim A dan tim B untuk menghadapi turnamen yang benar-benar sesuai dengan agenda FIFA atau tidak, kata Sumarji. Ya, perjuangan timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 sudah berakhir. Skuad Sinteyong gagal menjadi juara usai tumbang dari Vietnam di laga final Piala AFF U23 di Stadion Rayong, Thailand pada Sabtu 26 Agustus kemarin lewat adu penalti. Ya, kekecewaan terhadap keputusan official final Piala AFF U23 yang ditegaskan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF membuat supporter Indonesia menumpahkan kekecewaan di media sosial dengan menggunakan hashtag AFFKacau. Nah, tagar AFFKacau itu diramaikan dengan mengunggah komentar foto ataupun video terkait insiden-insiden yang dianggap merugikan tim Merah Putih selama pertandingan.